Ya, sekarang kami sudah berada di komunitas Banyu Bening yang ada di Temposari, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Sekarang kami sudah bersama Bu Ning. Ya Bu, kami di sini mau sedikit mengetahui tentang komunitas Banyu Bening itu sendiri, Bu. Nah, komunitas Banyu Bening itu sudah terbentuk dari tahun berapa dan terbentuk latar belakang terbentuknya itu karena apa gitu, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya namanya Sri Wahyuningsih, biasa dipanggil Yuning, Buning, siapapun monggo. Komunitas Banyu Bening adalah sebuah komunitas atau gabungan masyarakat yang bergerak di bidang sosial. Jadi ini sosial sifatnya, di mana komunitas ini terbentuk pada tahun 2012. Kalau saat ini berarti 8 tahun yang sewindu tepat komunitas Banyu Bening berdiri. Nah, apa sih yang melatar belakangi komunitas ini? Sebetulnya karena keprihatinan kita semakin rusaknya lingkungan kita disebabkan oleh kita sendiri. Nah, ini tentu akan mengancam keberlangsungan hidup kita sendiri. Terutama ini yang terkait dengan air tentunya, karena kerentanan air dari tahun ke tahun ini di berbagai wilayah di sekitar kita semakin meluas, baik kerentanan karena memang betul-betul tidak ada air maupun kerentanan ada air tapi masyarakatnya nggak yakin dengan air yang mereka punyai, sehingga disitulah kita berpikir untuk bisa memberikan satu langkah kecil solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kita berpikir kenapa nggak air hujan gitu. Jadi komunitas Hak Banyu Bening ini bergerak di kampanye pemanfaatan air hujan, tapi komunitas ini sifatnya sosial gitu. Ya, karena ini kan tadi komunitasnya berbasis sosial seperti itu, Bu. Jadi, apakah ada jadi pemberdayaan masyarakat di sini itu terus masyarakat di sini itu berperan seperti apa gitu, Bu, di komunitas ini? Tentu kita tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat ya. Yang perlu kami sampaikan dulu adalah apa sih visi misi dari komunitas Banyu Bening ini, karena nanti kaitannya bagaimana peran serta masyarakat di sini terkait dengan apa yang kami kampanyekan ini. Visi misi kami adalah yang pertama mengajak masyarakat mengelola air hujan ini. Tentu tidak mudah nih untuk mengajak masyarakat mengelola dan memanfaatkan air hujan ini. Ini perlu ada contoh yang bisa mereka lihat, dan kami memberikan contoh kecil ini bahwa kami ini memanfaatkan air hujan, minum air hujan baik-baik saja. Kemudian yang kedua adalah visi kita untuk merubah cara pandang masyarakat, karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini tidak mudah ketika kita perkenalkan tentang air hujan ini, karena cara pandang mereka, mindset mereka yang terbangun selama ini bahwa air hujan itu bikin bencana, tidak baik ya. Apalagi anak-anak sekolah itu air hujan asam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa visi kami, yaitu ketika mandiri, harapannya ke depan masyarakat mandiri dengan air ini. Nah, untuk menuju langkah visi misi ini kita mempunyai 5 konsep, namanya 5M. 5M, M yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk menampung air ini, menampung air hujan ini. Nah, yang kedua apa? Menampung dalam artian monggo ditampung dengan cara apapun, entah kalian punya air atau tidak. Tapi kalau ada hujan silahkan ditampung. Yang kedua adalah mengajak masyarakat mau mengolah air ini. Karena kita tahu banyak loh di daerah-daerah itu mereka menampung air hujan tapi belum berani untuk memanfaatkannya, apalagi untuk mengolahnya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mengajak masyarakat untuk mau minum air ini. Tentu nggak mudah dong untuk mengajak mereka minum air ini. Tadi sekali lagi ini masalah merubah mindset, tidak mudah untuk seperti mudahnya kita membalik tangan. Mengajak minum saja nggak mudah. Mungkin malah enak kita mengajak minum masyarakat itu tua ya daripada air hujan gitu ya. Tapi ini terus kita lakukan. Apa harapannya ketika mereka mau menampung, kemudian mengolahnya, mau meminumnya dan merasakan manfaatnya ini, nanti harapannya masyarakat merasa terpanggil hujan, yuk kita tabung sehingga nanti ke depan sampai hujan berikutnya kita punya stok air. Jadi masing-masing kita nggak akan pusing dengan air bersih untuk kebutuhan kita secara skala rumah tangga. Tentunya kita aman karena kita harus tahu bahwa air menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa nih lepas dari air. Mungkin kita bisa telat makan ya, tapi kita telat minum, kita kurang asupan air di dalam tubuh kita. Hitungan dehidrasi, bahayanya dehidrasi itu tidak pakai hari tapi hanya jam. Ini pentingnya. Nah, menabung ini menjadi penting juga ketika kita harus menabung, mengembalikan air ini, merecharge kembali air tanah kita, menginjek
menginjeksi kembali air-air tanah kita, sehingga nanti ketika sisanya yang kita tampung ini kita masukkan ke dalam area-area di tanah kita ini nanti kita akan mengisi kembali air tanah yang selama ini kita manfaatkan, kita eksploitasi dengan luar biasa ini. Sehingga kita harus juga berpikir tentang generasi mendatang, karena kita harus paham bahwa air yang kita manfaatkan baik air permukaan maupun air dalam selama ini itu mereka itu tabungan nenek moyang kita gitu. Nah, kita jangan sampai ketika mengambil tabungan mereka kita tidak menabung kembali untuk keturunan kita ke depan gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan secara bijaksana oleh generasi sekarang. Jadi harapannya kebutuhan kita saat ini tercukupi, tapi kita berpikir juga untuk generasi mendatang. Kemudian yang kelima apa? Harapannya masyarakat mandiri air. Jadi mereka mandiri air dengan memanfaatkan dan mengelola air hujan ini tanpa bergantung dengan siapapun. Karena syarat untuk bisa menampung itu hanya satu saja, hanya mau melakukannya. Karena kita tahu air hujan bisa diakses semua masyarakat ya, gratis, dan itu air yang berkualitas. Nah, untuk bisa tahu lebih banyak, kita banyak kegiatan di sini. Ada beberapa kegiatan di komunitas Banyu Bening ini. Ya. Oke, ada beberapa kegiatan di Banyu Bening ini dalam upaya kita menyampaikan pesan tentang air hujan ini agar sampai ke seluruh level masyarakat. Karena kita harus tahu Mbak bahwa untuk menyampaikan pesan ini tidak semudah membalik tangan kembali lagi. Kita ini masalah merubah mindset, sehingga metode yang kita pakai, pola-pola yang kita pakai pun harus kita sesuaikan. Kita bisa masuk dengan cara-cara religi, tentu di daerah-daerah lain dengan kearifan lokal yang kita angkat. Karena sejatinya menampung air hujan ini adalah sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kita, dan kami ingin membangun kembali, membangkitkan kembali bahwa ini loh budaya nenek moyang kita, dan ini luar biasa sebetulnya yang harus kita lestarikan. Mampu mereka mandiri air ini tanpa bergantung kepada siapapun, dalam artian bahwa aku harus berpikir tentang kebutuhan mendasarku dengan sendiri, sehingga dengan tidak secara disadari bahwa ketika kita terbangunnya kesadaran masyarakat ini, kita mampu membentuk masyarakat menjadi orang-orang yang berdaya, mampu menolong diri sendiri, menolong keluarganya, menolong orang lain. Nah, harapannya ke depan seperti itu. Kita harus tahu bahwa dengan kita mengembalikan, menampung air hujan ini, kemudian mengembalikan ke tanah ini, kita juga sebetulnya memperbaiki kualitas air kita. Maka nanti kalau kita menjadi orang-orang yang bisa berpikir jauh ke depan, kita berpikir untuk diri kita sendiri, untuk generasi mendatang, tentunya kita bijak untuk kemudian memanfaatkan mengelola air hujan ini. Karena menurut saya bahwa air hujan ini saat ini dan ke depan itu mungkin menjadi satu-satunya sumber air bersih yang ada di bumi ini gitu. Iya Bu, jadi itu kan tadi pemanfaatan air hujan seperti itu Bu, dan itu pasti ada proses yang digunakan untuk menjadikan air hujan itu sebagai air minum. Ya. Nah, ini seperti yang di belakang ini, mungkin Bu bisa dijelaskan gimana prosesnya dari air hujan itu untuk bisa menjadi air minum yang kualitasnya baik seperti itu. Dengan cara mengolah ini tadi di konsep 5M kita ada cara mengolah air hujannya. Nah, ini adalah salah satu cara masuk kita untuk menjawab beberapa pendapat bahwa air hujan itu kotor, asam, dan sebagainya. Ini salah satu teknologi sederhana tepat guna, namanya elektrolisis air. Sekalipun mohon maaf ya, mengolah air hujan, jangan Anda kemudian tidak menampung gara-gara belum punya alat ini. Karena nanti banyak cara, yang penting Anda mau menampung dulu. Ya. Dan menampungnya, tempat saya ada tikus dan sebagainya, ada cara-cara untuk belajar seperti itu kita untuk mendapatkan air hujan yang kualitasnya bagus. Nanti silahkan bergabung di IG FB kami di Sekolah Air Hujan atau di komunitas Banyu Bening ya, nanti bisa. Nah, proses elektrolisis ini adalah sebuah alat sederhana yang bisa diakses, bisa belajar di komunitas Banyu Bening ini. Ini untuk memproses air, untuk memaksimalkan fungsi air tentunya. Memaksimalkan fungsi air dari satu rasa kemudian diubah menjadi dua rasa yang manfaatnya luar biasa semua, tidak ada yang dibuang. Jadi di sini ada air basah, kemudian di sini ada air asam. Air basah ini lebih untuk membalanskan kondisi tubuh. Kalau tubuh kita cenderung menuju asam, tekanan pekerjaan, mungkin tekanan dalam kehidupan ini memicu ternyata kita capek menuju tubuh asam, dan ini tentu mengganggu sistem tubuh. Ini perlu dibalanskan dengan air yang basah ini, itu pertama. Yang kedua, menjadi air asam ini manfaatnya apa saja luar biasa.
Air ini luar biasa sekali, salah satunya nanti untuk perawatan kulit dari benjolan, gatal, luka, dan sebagainya, jerawat mungkin. Nah ini dengan air asam ini cukup disemprot atau linu-linu, pegel dan sebagainya. Atau kalau kita sariawan atau sakit gigi cukup kumur-kumur dengan air ini, jadi tidak ada yang dibuang. Dan pemirsa harus tahu bahwa memang air ini tanpa ada campuran kimianya sama sekali gitu. Ini menjadi penting. Nah, di masa-masa pandemi ini kita pendampingan kepada pasien-pasien yang terpapar COVID, itu salah satunya adalah treatment dengan air asam dan basa ini. Nah, seperti apa nanti bisa kita bahas lanjutan. Oke. Ya, jadi kan tadi sudah dipaparkan gimana masyarakat, terus habis itu cara-cara mengolahnya itu Bu. Jadi komunitas ini kan saya juga sudah baca itu sudah ada di berbagai tempat seperti itu Bu. Nah, harapannya seperti apa sih Bu untuk komunitas ini ke depannya gitu, dan mungkin hal-hal yang belum tercapai di komunitas ini tuh apa aja? Harapan kami adalah nanti jaringan kami ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu mampu memberi daya getar, membangkitkan gerakan masyarakat untuk mau memanfaatkan dan mengolah air hujan ini dengan cara menampung, mau mengolahnya, mau minumnya, mau menabungnya, sehingga nanti ke depan mereka menjadi masyarakat yang mandiri tentang air yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Kemudian apa saja sih yang menjadi kendala? Tentu sekali lagi bahwa merubah mindset tidak semudah membalik tangan. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita untuk terlalu sustain, selalu terus-menerus melakukan kampanye ini dengan berbagai cara, berbagai metode yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, itu menjadi penting. Maka di sini kegiatan banyak itu sebenarnya menjadi satu cara kami untuk bisa masuk dan diterima di semua level masyarakat gitu. Tapi sekali lagi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Yang penting kita terus menyampaikan pesan-pesan ini sehingga nanti ke depan ini menjadi satu proses penyadaran ke masyarakat untuk melakukan gerakan ini menjadi gerakan masif bersama-sama. Ya, Dan tagline kita sederhana, ngombe banyu udan ben ora edan. ya terima kasih Bu untuk waktunya untuk wawancara kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin salah perbuatan.